Diduga gangguan jiwa, pria ngamuk bawa senjata tajam. Salah paham penumpang bus pukul sopir. Diteriaki istri korban, maling gagal curi motor. Terkepung, terduga maling naik atap sambil acungkan parang. Selamat pagi pemirsa setia catatan kriminal, senang sekali kami hadir menemani Anda. Program yang menyajikan informasi kejahatan yang terjadi di masyarakat dari penjuru Nusantara. Bersama saya Arif Rifai, selama 1 jam ke depan inilah catatan kriminal selengkapnya. Pemirsa, warga Dusun Gundih, Desa Sengonwetan, Grobogan, Jawa Tengah digemparkan oleh aksi brutal seorang pria yang diduga mengalami gangguan jiwa atau ODGJ pada Minggu 29 Maret 2026 sore. Pelaku mengamuk dengan menggunakan senjata tajam hingga mengakibatkan 6 orang warga mengalami luka-luka serius. Seorang pria secara tiba-tiba menyerang warga sekitar menggunakan senjata tajam secara membabi buta di Kecamatan Kradenan, Grobogan. Berdasarkan laporan awal, aksi penyerangan terjadi sangat cepat saat warga tengah beraktivitas di sekitar rumah. Akibatnya, 6 orang warga menjadi korban dan langsung dilarikan ke Puskesmas Kradenan 1 guna mendapatkan perawatan medis intensif. Aparat kepolisian dari Polsek Kradenan yang tiba di lokasi berhasil mengamankan pelaku tanpa perlawanan. Saat ini pelaku telah dibawa ke Mapolsek Kradenan untuk menjalani pemeriksaan terkait motif kejadian serta memastikan kondisi kejiwaannya. Zata Yumni, tim redaksi Sinpo TV, melaporkan. Aksi kekerasan terhadap awak angkutan umum kembali terjadi di kawasan Cilegon, Banten pada Sabtu 28 Maret 2026 pagi. Seorang penumpang nekat melakukan pemukulan terhadap sopir bus, meski sebelumnya keduanya sudah berupaya melakukan mediasi. Inilah rekaman video yang memperlihatkan aksi pemukulan terhadap seorang supir bus pada Sabtu 28 Maret 2026 pagi. Kejadian bermula saat bus ini berusaha menyalip dari arah kiri, namun gagal. Akibatnya, aksi potong jalan dari kendaraan lain terjadi untuk memberikan laju bus. Sopir dan kru bus melakukan mediasi guna menyelesaikan permasalahan secara damai di lokasi kejadian. Namun secara tiba-tiba salah satu penumpang justru melakukan aksi pemukulan terhadap sang supir. Pelaku pemukulan yang diduga merupakan warga Ciater, Pamulang, Tangerang Selatan, dikabarkan langsung melarikan diri usai melakukan aksinya. Padahal sebelumnya sudah ada perjanjian antara kedua belah pihak untuk bertemu kembali guna menyelesaikan masalah. Video kejadian ini pun kini viral di media sosial dan mendapat beragam reaksi dari netizen yang mengecam aksi pelaku. Zata Yumni, tim redaksi Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, upaya pencurian kendaraan bermotor gagal total usai dipergoki istri korban di Kampung Bangkalok, Desa Pengawinan, Kabupaten Serang pada Minggu 29 Maret 2026 malam. 1 dari 2 pelaku berhasil diringkus dan menjadi sasaran amuk massa usai terjatuh saat berusaha melarikan diri. Inilah suasana pasca penggerebekan seorang terduga pelaku pencurian sepeda motor yang berhasil diamankan warga di depan Masjid Khairul Huda, Kabupaten Pamarayan. Peristiwa ini bermula saat 2 orang pelaku hendak membawa kabur sepeda motor yang terparkir di depan rumah korban pada waktu maghrib. Aksi nekat ini diketahui istri korban yang langsung berteriak meminta pertolongan. Panik karena aksi mereka terbongkar, kedua pelaku langsung melarikan diri menggunakan kendaraan yang dibawa. Korban bersama warga sekitar yang mendengar teriakan segera melakukan pengejaran hingga ke desa Pamarayan. Saat proses pengejaran, kedua pelaku sempat terjatuh dari kendaraan. Satu pelaku berhasil kabur ke arah pasar, namun satu pelaku lainnya tak berkutik usai diringkus warga. Massa yang sudah terlanjur emosi langsung meluapkan kekesalannya hingga pelaku mengalami luka-luka akibat amukan massa. Bagus Maulana, tim redaksi Sinpo TV, melaporkan. Sementara itu, pemirsa, warga Desa Ilung, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dihebohkan dengan aksi nekat seorang pria
yang memanjat atap rumah usai diduga melakukan aksi pencurian pada Minggu 29 Maret 2026. Situasi sempat mencekam saat pelaku mengacungkan senjata tajam jenis parang ke arah warga yang mengepungnya. Inilah rekaman video amatir yang memperlihatkan seorang pria berada di atas atap rumah sambil membawa sebilah parang panjang di Kecamatan Batang, Alai Utara. Peristiwa ini bermula saat sejumlah warga yang merupakan keluarga korban pencurian mendatangi rumah terduga pelaku untuk meminta pertanggungjawaban. Namun, situasi mulai memanas hingga akhirnya pria ini nekat naik ke atas atap rumahnya sendiri guna menghindari amuk massa. Di atas atap, pelaku terlihat panik karena sudah dihadang oleh ratusan warga yang berkumpul di sekitar lokasi. Pelaku bahkan sempat mengancam warga menggunakan senjata tajam, sehingga membuat kerumunan warga berlari menjauh guna menghindari hal yang tidak diinginkan. Meski proses negosiasi berjalan tegang, aparat kepolisian bersama warga akhirnya berhasil membujuk dan mengamankan pria INJ untuk dibawa ke Mapolres Hulu Sungai Tengah. Agus Maulana, tim redaksi Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, warga di wilayah Kecamatan Tirtajaya, Kabupaten Karawang diguncang skandal dugaan perselingkuhan yang melibatkan seorang oknum guru ngaji pada Kamis 26 Maret 2026. Pelaku tertangkap basah sedang berduaan dengan seorang wanita yang berstatus istri orang di dalam rumah. Inilah rekaman video amatir yang viral di media sosial saat menantu dari pihak perempuan memergoki langsung aksi dugaan perselingkuhan sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Peristiwa ini terjadi di kawasan Desa Sabajaya di mana RS yang dikenal sebagai guru mengaji di Dusun Jamangtri diduga menjalin hubungan terlarang dengan seorang wanita berinisial EE. Suasana di lokasi kejadian sempat memanas saat puluhan warga yang geram berbondong-bondong datang dan mengepung kedua pelaku. Beruntung, aparat kepolisian bersama tokoh masyarakat setempat sigap mengamankan keduanya guna mencegah terjadinya amuk massa. Usai diamankan di Polsek Tirtajaya untuk pemeriksaan awal, kasus ini telah dilimpahkan ke Satreskrim Polres Karawang guna penyelidikan lebih lanjut terkait dugaan tindak pidana perzinahan. Pihak kepolisian masih terus melakukan pendalaman materi dan meminta keterangan sejumlah saksi terkait kronologi lengkap kejadian ini. Warga dihimbau untuk tetap tenang dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada pihak berwajib. Bagus Maulana, tim redaksi Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, 2 orang terduga pelaku pencurian diamankan warga usai tertangkap basah masuk ke rumah yang tengah ditinggal penghuninya di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Aksi kedua pelaku terbongkar setelah sang pemilik rumah memantau kondisi kediamannya melalui kamera CCTV dari jarak jauh. Dua orang diduga nekat melakukan percobaan pencurian di rumah kosong di Jalan Kecapi 5, Gang Haji Nasan Umar, Jagakarsa, Jakarta Selatan, tertangkap basah. Rumah kosong itu sedang ditinggal mudik oleh pemiliknya. Aksi kedua pelaku diduga terlibat kasus percobaan pencurian yang memasuki rumah kosong itu tertangkap kamera CCTV. Menurut keterangan saksi, korban atau pemilik rumah melihat melalui CCTV rumah bahwa ada 2 orang yang tidak dikenal masuk ke dalam rumah. Sedangkan diketahui bahwa korban sedang tidak berada di rumah mudik ke Bogor, Jawa Barat. Di rumah kosong dia masuk. Jadi begitu saya pulang jam 11 katanya ada orang. Menurut itu begitu ini saya datang ke situ ya, saya suruh keluar gitu. Saya juga ada jauh Pak, saya bilang keluar. Dia jauh ngomongnya, nggak ada dekat, akhirnya dia keluar. Ya, jadi ya memang saya yang ini mah harus kita bawa ke polsek aja. Saya nggak bisa iniin, akhirnya ya mungkin polsek yang bisa nengahin gitu. Pelaku dibawa ke Polsek Jagakarsa untuk penanganan hukum lebih lanjut. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV, lapor. Aksi pencurian di rumah kosong berhasil digagalkan warga usai terekam kamera pengawas pada Minggu 22 Maret 2026. 2 orang pelaku yang ternyata merupakan oknum petugas keamanan setempat ini diringkus warga saat hendak keluar dari rumah korban. Inilah rekaman CCTV saat 2 pria terlihat memasuki sebuah rumah yang sedang ditinggal penghuninya di kawasan permukiman warga sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia bagian Barat. Peristiwa ini bermula saat pemilik rumah yang sedang berada di luar kota memanfaatkan teknologi untuk memantau aktivitas mencurigakan ini melalui ponsel pribadinya. Korban yang melihat kejadian langsung menghubungi warga sekitar untuk melakukan pengecekan ke lokasi.
Kedua pelaku akhirnya tertangkap basah oleh warga saat keluar dari rumah target dengan membawa sejumlah barang. Fakta mengejutkan terungkap bahwa kedua pelaku merupakan oknum petugas keamanan yang selama ini dipercaya menjaga lingkungan. Kejadian ini sekaligus menjawab keresahan warga sekitar yang sebelumnya sering kehilangan uang hingga barang berharga lainnya. Saat ini kedua pelaku telah diserahkan kepada pihak kepolisian guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Warga diimbau untuk selalu meningkatkan kewaspadaan dan tetap memantau keamanan rumah melalui CCTV, terutama saat sedang tinggal pergi dalam waktu lama. Bagus Maulana, tim redaksi Sinpo TV, melaporkan. Sementara itu, pemirsa, nasib naas menimpa 5 orang pemudik saat hendak pulang ke kampung halaman pada Senin 23 Maret 2026 malam. Niat hati ingin berlebaran, mereka dan sang sopir justru diduga menjadi korban penipuan Biro Perjalanan. Para korban diturunkan di salah satu pom bensin di kawasan Pondok Kopi, Jakarta Timur. Kerinduan untuk segera berkumpul dengan keluarga di kampung halaman harus tertahan bagi 5 orang pemudik ini. Mereka hanya bisa terpaku bingung usai diturunkan di sebuah pom bensin di kawasan Pondok Kopi, Durensawit, Jakarta Timur oleh kendaraan yang menjemput mereka. Para korban mengaku telah membayar biaya perjalanan sebesar Rp350.000 per orang menuju Jawa Tengah. Uang ini telah ditransfer ke rekening pihak travel. Namun setelah para penumpang dijemput dan diantar ke titik tertentu, nomor kontak pihak travel tiba-tiba tidak dapat dihubungi. Pulang kampung mudik Pak, ya kan? Kita udah transfer dengan sejumlah uang, ternyata tidak terus kepangkatan, kita diturunkan di tengah jalan. Kenapa? Diturunkan di tengah jalan. Tidak sampai tujuan. Awal itu Pak. Awal tujuannya kemana? Awal tujuannya kan ini ke Pekalongan, kan Purbalingga. Ya kan? Kita transfer setengah per orang itu. 350.000. Sampai tujuan kampung halaman, tapi ternyata ditaruh di Pondok Kopi di sini. Sang supir yang merupakan driver taksi online yang dipesan oleh seseorang yang mengaku pihak travel diminta menjemput para penumpang di Tangerang dan Jakarta untuk diantar ke Bekasi. Namun di tengah jalan ia disuruh menurunkan mereka di Pondok Kopi sebelum akhirnya kontak si pemesan turut menghilang. Saya dapat orderan taksi dari Tangerang ke Menteng, Karet. Terus Saya jemput, cuman sebelum saya jemput dia chatting ke saya, minta nomor HP saya. Katanya Bang, chattingannya lewat nomor aja, nanti biar servernya tepat katanya. Itu di aplikasi akurat soalnya. Oh ya, saya positif thinking aja. Namanya orderan lumayan ya, harganya lumayan tadi nilainya berapa? 200-an. terus Tangerang, daerah Selatan apa ya? Selatan itu Karet lah. Nah akhirnya, oh ya udah, chattingan lewat WA. Saya jemput, Bang, saya ini dari travel, katanya. Nanti abang jemput satu di Tangerang, terus nanti Karet, kuningan itu yang Menteng itu, nanti abang jemput lagi 4 orang ke Jatiwaringin. Nanti ketemunya di pom bensin. Petugas dari Polsek Durensawit yang tiba di lokasi langsung meminta keterangan dari para saksi dan penumpang yang menjadi korban. Kini, kasus dugaan penipuan Biro Perjalanan tersebut masih dalam proses penyelidikan pihak kepolisian. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat membongkar jaringan peredaran obat keras tipe G. Petugas meringkus 14 pengedar dan menggeledah 2 rumah yang diduga menjadi gudang pemasok obat keras. Seorang pemuda penjual obat keras ini tak berkutik saat diringkus petugas gabungan Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat dan unit Reskim Polsek Tanah Abang di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Di seberang lokasi, petugas juga mengamankan seorang pemuda lainnya yang diduga ikut menjajakan obat keras secara terang-terangan. Puluhan lembar obat keras pun didapatkan dari kedua pemuda tersebut. Dari Tanah Abang, polisi kemudian bergerak ke kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat. Sasarannya adalah 2 rumah yang diduga sebagai pemasok obat keras kepada para pedagang.
Dari hasil penggeledahan di 2 rumah tersebut, petugas mendapatkan ratusan lembar obat keras jenis tramadol. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Reno EP Hutagaluh mengungkapkan berdasarkan aduan dari masyarakat, petugas langsung melakukan razia di beberapa lokasi seperti di Tanah Abang, Sawah Besar, Kebayoran, Cempaka Putih, dan juga Johar Baru. Hasilnya petugas berhasil mengamankan 14 tersangka dengan barang bukti sebanyak 35.143 butir obat keras tipe G jenis tramadol. Selain meminta semua pihak untuk ikut membantu melakukan pengawasan, Kapolres juga berkomitmen akan lebih serius memberantas peredaran obat keras, mengingat penyalahgunaan obat keras tak hanya bisa merusak kesehatan, tetapi juga dapat memicu tindak kriminal. Maraknya peredaran dan penjualan bebas obat keras daftar G di wilayah Jakarta telah menjadi atensi pimpinan Polda Metro Jaya maupun masyarakat luas, di mana beberapa pengaduan yang telah sampai kepada kami khususnya Polres Jakarta Pusat, sehingga kami juga dengan segera merespon baik Polres dalam hal ini Satres Narkoba berikut jajaran unit-unit reskrim yang berada di Polsek, yaitu terkait obat-obatan sebagaimana seharusnya digunakan sesuai ketentuan medis, namun masih disalahgunakan dan beredar bebas. Oleh karena itu, saya tekankan kepada seluruh jajaran agar meningkatkan pengawasan dan penindakan secara tegas, disertai langkah preventif dan preemptif guna melindungi masyarakat. Akibat perbuatannya, ke-14 tersangka dijerat pasal 435 subsider pasal 436 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Jakarta Pusat, Riswanto Ahmad melaporkan. Pemirsa, informasi kriminal lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Catatan Kriminal. Terima kasih pemirsa Anda masih setia bersama kami di Catatan Kriminal. Informasi kami lanjutkan. Pemirsa, sekelompok remaja yang diduga gangster nekat menyerang warga yang sedang nongkrong menggunakan celurit pada Rabu dini hari di kawasan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Sejumlah gawai milik korban raib dibawa para pelaku. Sekelompok remaja diduga gangster melakukan penyerangan terhadap warga yang sedang nongkrong di kawasan Setiajaya 8. Jelambar Baru, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat pada Rabu dini hari. Dalam insiden tersebut, 3 unit handphone milik korban dilaporkan dibawa kabur oleh pelaku. Dalam peristiwa tersebut, penyerangan terjadi secara tiba-tiba di saat sejumlah remaja warga setempat tengah berkumpul dan bermain game di lokasi kejadian. Tiba-tiba, sekelompok orang tidak dikenal datang dengan mengendarai sejumlah sepeda motor sambil membawa senjata tajam jenis celurit. Ketua RT setempat, Raffi, mengatakan peristiwa terjadi sekitar pukul 1:30 waktu Indonesia Barat ketika warga sedang beraktivitas santai di lingkungan tersebut. Lebih lanjut, Raffi menambahkan, para pelaku datang secara berkelompok menggunakan sepeda motor, di mana berdasarkan rekaman kamera pengawas, jumlah pelaku diperkirakan cukup banyak. Raffi mengaku sempat berupaya melerai dan memisahkan para pelaku dari korban. Namun ia mengurungkan niatnya karena para pelaku membawa senjata tajam. Ia memperkirakan para pelaku masih berusia remaja atau anak sekolah, sementara korban yang menjadi sasaran penyerangan juga merupakan remaja yang sedang berkumpul di lingkungan tersebut. Terkait motif penyerangan, Raffi mengaku tidak mengetahui secara pasti penyebab kejadian tersebut. Menurutnya, pelaku datang secara tiba-tiba tanpa ada permasalahan sebelumnya. Ya, kejadiannya tadi dini hari ya, jam 1:30 tanggal 25 Maret 2026. Kejadiannya ya di sini ada orang sini ya lagi nongkrong, ternyata ada beberapa segerombolan orang tanpa dikenal datang menyerang yang sedang nongkrong dengan membawa tajam berupa celurit yang panjang dan yang pendek. Pas saya mau pisahin saya juga takut juga karena tajamnya ya luar biasa ya, tajam seperti itulah. Dalam kejadian itu tidak dilaporkan adanya korban luka, namun para pelaku sempat mengambil sejumlah barang milik korban, diantaranya beberapa unit telepon genggam. Peristiwa ini menambah kekhawatiran warga terhadap maraknya aksi kekerasan oleh kelompok remaja pada malam hingga dini hari di kawasan pemukiman. Warga berharap aparat kepolisian dapat meningkatkan patroli dan pengawasan di wilayah Jelambar Baru guna mencegah kejadian serupa terulang kembali. Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait penanganan kasus penyerangan tersebut.
Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Memanfaatkan kondisi ibu kota saat mudik Lebaran, seorang pelaku pencurian motor nekat beraksi di siang bolong di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat. Dari rekaman CCTV, pelaku terlihat santai membawa kabur sepeda motor milik warga yang terparkir di gang sempit. Pria pelaku curanmor ini terekam kamera pengawas saat membawa kabur sepeda motor milik warga di Jalan Pangeran Jayakarta, Gang Budi Rahayu Gang 3, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Mesin motor yang tidak bisa dihidupkan membuat pelaku nekat menuntut motor tersebut ke lokasi lain. Hanya berjarak sekitar 5 meter dari lokasi awal, pelaku kemudian berhenti untuk mengotak-atik lubang kunci motor. Setelah mesin berhasil dihidupkan, pelaku langsung kabur tancap gas. Aksi curanmor ini terjadi di siang bolong saat sepeda motor milik salah seorang warga tengah terparkir di gang sempit tanpa terkunci stang. Sepinya kondisi lingkungan saat masih banyak warga yang mudik Lebaran dimanfaatkan pelaku untuk beraksi. Dari hasil pantauan video rekaman kamera pengawas, warga menduga jika pelakunya adalah warga sekitar yang tinggal di sebuah rumah kontrakan. Hanya sih sekitar jam 11 dia ganti ban keluar, ganti ban motor, terus sudah selesai dia masuk, tinggal itu ya kan. Nah, kejadian itu sebenarnya itu kalau lihat dari CCTV itu 13-17 kurang lebih. Cuman si korbannya ini baru mengenai ini sekitar pukul 15.30. Nah, dari situ kami dari pihak pengurus wilayah langsung memeriksa CCTV yang ada di rumah warga. Ya alhamdulillah pelakunya itu tahu siapa pelakunya dan alhamdulillah itu pelakunya tidak memakai atribut masker ataupun yang lain-lainnya. Saat ini, pemilik motor bersama sejumlah warga sedang melakukan pemantauan terhadap terduga pelaku. Jika nantinya terbukti, maka warga akan segera melakukan penangkapan terhadap pelaku yang sudah dicurigai. Dari Jakarta Pusat, Riswanto Ahmad melaporkan. Seorang pria yang diduga ODGJ tiba-tiba mengamuk hingga nekat menganiaya sopir ambulans di jalur arteri Garut, Jawa Barat pada Rabu 25 Maret 2026. Pelaku juga nyaris membakar mobil ambulans sebelum akhirnya berhasil diringkus oleh petugas gabungan di posko pengamanan mudik. Seorang pria tidak dikenal tiba-tiba mengamuk di jalur arteri Garut, Jawa Barat pada Rabu malam. Ia terpaksa diamankan petugas TNI dan polisi yang bertugas di posko pengamanan mudik Lebaran Kubang Tarogong. Pelaku yang menolak diamankan malah terus melawan. Petugas terpaksa mengikat pria ini menggunakan lakban agar tidak terus meronta. Sebelum diamankan, pria yang diduga alami gangguan jiwa ini sempat menganiaya sopir ambulans. Tidak hanya itu, pria yang terus mengoceh ini hampir saja membakar mobil ambulans. Sedang mengendarai mobil, ya kan kondisinya urgensi untuk dibawa ke rumah sakit jiwa. Sudah diborgol, sudah difiksasi tangannya, tapi masih ngamuk, tendang kaki kepala saya dan bawa korek pak, mau membakar mobil pak. Ini barang buktinya pak. Mobil apanya ada? Ini tadi celananya sudah dibakar. Kalau tidak ketahuan saya tidak keburu berhenti, langsung habis kali pak. Memang awalnya dari mana Pak? Dari desa pak, di desa Bayangpung, Cikedokan. Agar tidak berbuat onar kembali, pria yang belum diketahui identitasnya ini dibawa ke rumah sakit jiwa. Dari Garut, Jawa Barat, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Aksi pencurian di rumah kosong berhasil digagalkan warga usai terekam kamera pengawas pada Minggu 22 Maret 2026. Dua orang pelaku yang ternyata merupakan oknum petugas keamanan setempat ini diringkus warga saat hendak keluar dari rumah korban. Inilah rekaman CCTV saat dua pria terlihat memasuki sebuah rumah yang sedang ditinggal penghuninya di kawasan permukiman warga sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia bagian Barat. Peristiwa ini bermula saat pemilik rumah yang sedang berada di luar kota memanfaatkan teknologi untuk memantau aktivitas mencurigakan ini melalui ponsel pribadinya. Korban yang melihat kejadian langsung menghubungi warga sekitar untuk melakukan pengecekan ke lokasi. Kedua pelaku akhirnya tertangkap basah oleh warga saat keluar dari rumah target dengan membawa sejumlah barang. Fakta mengejutkan terungkap bahwa kedua pelaku merupakan oknum petugas keamanan yang selama ini dipercaya menjaga lingkungan. Kejadian ini sekaligus menjawab keresahan warga sekitar yang sebelumnya sering kehilangan uang hingga barang berharga lainnya. Saat ini kedua pelaku telah diserahkan kepada pihak kepolisian guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Warga diimbau untuk selalu meningkatkan kewaspadaan dan tetap memantau keamanan rumah melalui CCTV, terutama saat sedang tinggal pergi dalam waktu lama. Bagus Maulana, tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Sementara itu, pemirsa, nasib naas menimpa 5 orang pemudik saat hendak pulang ke kampung halaman pada Senin 23 Maret 2026 malam. Niat hati ingin berlebaran, mereka dan sang sopir justru diduga menjadi korban penipuan Biro Perjalanan. Para korban diturunkan di salah satu pom bensin di kawasan Pondok Kopi, Jakarta Timur. Kerinduan untuk segera berkumpul dengan keluarga di kampung halaman harus tertahan bagi 5 orang pemudik ini. Mereka hanya bisa terpaku bingung usai diturunkan di sebuah pom bensin di kawasan Pondok Kopi, Durensawit, Jakarta Timur oleh kendaraan yang menjemput mereka. Para korban mengaku telah membayar biaya perjalanan sebesar Rp350.000 per orang menuju Jawa Tengah. Uang ini telah ditransfer ke rekening pihak travel. Namun setelah para penumpang dijemput dan diantar ke titik tertentu, nomor kontak pihak travel tiba-tiba tidak dapat dihubungi. Pulang kampung mudik Pak, ya kan? Kita udah transfer dengan sejumlah uang, ternyata tidak terus kepangkatan, kita diturunkan di tengah jalan. Kenapa? Diturunkan di tengah jalan. Tidak sampai tujuan. Awal itu Pak. Awal tujuannya kemana? Awal tujuannya kan ini ke Pekalongan, kan Purbalingga. Ya kan? Kita transfer setengah per orang itu. 350.000. Sampai tujuan kampung halaman, tapi ternyata ditaruh di Pondok Kopi di sini. Sang supir yang merupakan driver taksi online yang dipesan oleh seseorang yang mengaku pihak travel diminta menjemput para penumpang di Tangerang dan Jakarta untuk diantar ke Bekasi. Namun di tengah jalan ia disuruh menurunkan mereka di Pondok Kopi sebelum akhirnya kontak si pemesan turut menghilang. Saya dapat orderan taksi dari Tangerang ke Menteng, Karet. Terus? Saya jemput, cuman sebelum saya jemput dia chatting ke saya, minta nomor HP saya. Katanya Bang, chattingannya lewat nomor aja, nanti biar Sherlocknya tepat katanya. Itu di aplikasi akurat soalnya. Oh ya, saya positif thinking aja. Namanya orderan lumayan ya, harganya lumayan tadi nilainya. Berapa tuh? 200-an. Terus? Daerah tempatan itu Karet lah. Nah akhirnya ya udah chattingan lewat WA. Udah ya jemput Bang, saya ini dari travel katanya. Nanti abang jemput satu di Tangerang, terus nanti Karet kuningan itu yang Menteng itu nanti abang jemput lagi 4 orang ke Jatiwaringin. Nanti ketemunya di pom bensin. Petugas dari Polsek Durensawit yang tiba di lokasi langsung meminta keterangan dari para saksi dan penumpang yang menjadi korban. Kini, kasus dugaan penipuan Biro Perjalanan tersebut masih dalam proses penyelidikan pihak kepolisian. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Aksi pencurian dengan kekerasan kembali terjadi di wilayah Setu, Kabupaten Bekasi pada Selasa 24 Maret 2026 subuh. Seorang warga menjadi korban begal usai diancam menggunakan senjata tajam oleh 2 orang pelaku tepat di depan rumahnya. Inilah rekaman saat seorang warga yang sedang dalam perjalanan pulang diikuti oleh 1 unit sepeda motor yang ditumpangi 2 orang pelaku di kawasan Burangkeng. Peristiwa ini bermula saat korban merasa curiga karena kendaraan pelaku terus berada di belakang hingga tiba di samping SDN Burangkeng 02. Setibanya di lokasi, pelaku sempat melintas lebih dulu guna mengamati situasi sekitar sebelum akhirnya berbalik arah. Salah satu pelaku kemudian turun dan langsung mengarahkan senjata tajam kepada korban. Meski korban sempat berupaya mempertahankan kendaraannya, ancaman senjata tajam ini membuat korban terpaksa menjauh guna menyelamatkan diri. Dalam waktu singkat, pelaku berhasil membawa kabur sepeda motor milik korban dan melarikan diri dari tempat kejadian. Kejadian ini telah dilaporkan kepada pihak berwajib untuk penanganan lebih lanjut. Masyarakat diimbau untuk selalu waspada saat berkendara pada dini hari dan segera mencari tempat ramai jika merasa diikuti oleh orang yang mencurigakan. Bagus Maulana, tim redaksi Simpo TV, melaporkan. Pemirsa, upaya pencurian kendaraan bermotor gagal total usai dipergoki istri korban di Kampung Bangkalok, Desa Pengawinan, Kabupaten Serang pada Minggu 29 Maret 2026 malam. 1 dari 2 pelaku berhasil diringkus dan menjadi sasaran amuk massa usai terjatuh saat berusaha melarikan diri. Inilah suasana pasca penggerebekan seorang terduga pelaku pencurian sepeda motor yang berhasil diamankan warga di depan Masjid Khairul Huda, Kabupaten Pamarayan.
Peristiwa ini bermula saat dua orang pelaku hendak membawa kabur sepeda motor yang terparkir di depan rumah korban pada waktu maghrib. Aksi nekat ini diketahui istri korban yang langsung berteriak meminta pertolongan. Panik karena aksi mereka terbongkar, kedua pelaku langsung melarikan diri menggunakan kendaraan yang dibawa. Korban bersama warga sekitar yang mendengar teriakan, segera melakukan pengejaran hingga ke desa Pamarayan. Saat proses pengejaran, kedua pelaku sempat terjatuh dari kendaraan. Satu pelaku berhasil kabur ke arah pasar, namun satu pelaku lainnya tak berkutik usai diringkus warga. Masa yang sudah terlanjur emosi langsung meluapkan kekesalannya hingga pelaku mengalami luka-luka akibat amukan massa. Bagus Maulana, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, warga Desa Ilung, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dihebohkan dengan aksi nekat seorang pria yang memanjat atap rumah usai diduga melakukan aksi pencurian pada Minggu 29 Maret 2026. Situasi sempat mencekam saat pelaku mengacungkan senjata tajam jenis parang ke arah warga yang mengepungnya. Inilah rekaman video amatir yang memperlihatkan seorang pria berada di atas atap rumah sambil membawa sebilah parang panjang di Kecamatan Batang, Alai Utara. Peristiwa ini bermula saat sejumlah warga yang merupakan keluarga korban pencurian mendatangi rumah terduga pelaku untuk meminta pertanggungjawaban. Namun, situasi mulai memanas hingga akhirnya pria ini nekat naik ke atas atap rumahnya sendiri guna menghindari amuk massa. Di atas atap, pelaku terlihat panik karena sudah dihadang oleh ratusan warga yang berkumpul di sekitar lokasi. Pelaku bahkan sempat mengancam warga menggunakan senjata tajam, sehingga membuat kerumunan warga berlari menjauh guna menghindari hal yang tidak diinginkan. Meski proses negosiasi berjalan tegang, aparat kepolisian bersama warga akhirnya berhasil membujuk dan mengamankan pria INJ untuk dibawa ke Mapolres Hulu Sungai Tengah. Bagus Maulana, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, warga di wilayah Kecamatan Tirtajaya, Kabupaten Karawang diguncang skandal dugaan perselingkuhan yang melibatkan seorang oknum guru ngaji pada Kamis 26 Maret 2026. Pelaku tertangkap basah sedang berduaan dengan seorang wanita yang berstatus istri orang di dalam rumah. Inilah rekaman video amatir yang viral di media sosial saat menantu dari pihak perempuan memergoki langsung aksi dugaan perselingkuhan sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Peristiwa ini terjadi di kawasan Desa Sabajaya, di mana RS yang dikenal sebagai guru mengaji di Dusun Jamangtri diduga menjalin hubungan terlarang dengan seorang wanita berinisial EE. Suasana di lokasi kejadian sempat memanas saat puluhan warga yang geram berbondong-bondong datang dan mengepung kedua pelaku. Beruntung, aparat kepolisian bersama tokoh masyarakat setempat sigap mengamankan keduanya guna mencegah terjadinya amuk massa. Usai diamankan di Polsek Tirtajaya untuk pemeriksaan awal, kasus ini telah dilimpahkan ke Satreskrim Polres Karawang guna penyelidikan lebih lanjut terkait dugaan tindak pidana perzinahan. Pihak kepolisian masih terus melakukan pendalaman materi dan meminta keterangan sejumlah saksi terkait kronologi lengkap kejadian ini. Warga dihimbau untuk tetap tenang dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada pihak berwajib. Bagus Maulana, tim redaksi Sinpo TV, melaporkan. Sementara itu, pemirsa, aksi pencurian kendaraan roda 4 berhasil digagalkan oleh kesigapan warga di wilayah Kecamatan Pangkalan, Kabupaten Karawang pada Senin 23 Maret 2026 subuh. Seorang terduga pelaku berhasil diringkus usai tertangkap basah saat hendak membawa kabur mobil incarannya. Seorang terduga pelaku pencurian mobil diamankan warga saat tertangkap basah sedang beraksi di kawasan Desa Taman Mekar, Kecamatan Pangkalan, Senin 23 Maret 2026 subuh. Peristiwa ini bermula saat warga di sekitar toko Haji Ujang menaruh curiga terhadap gerak-gerik pelaku yang diduga hendak membawa kabur satu unit kendaraan. Warga yang siaga langsung melakukan pengejaran hingga akhirnya berhasil mengamankan pelaku di lokasi kejadian. Usai ditangkap, pelaku langsung diserahkan kepada pihak kepolisian guna menghindari amuk massa. Saat ini, pelaku diamankan di Polsek Pangkalan untuk menjalani pemeriksaan intensif terkait kronologi lengkap maupun kemungkinan adanya pelaku lain. Pihak kepolisian terus mendalami kasus ini dan mengimbau masyarakat untuk tetap waspada. Warga diminta untuk selalu memastikan kendaraan dalam kondisi terkunci aman dan segera melaporkan aktivitas mencurigakan kepada petugas tempat. Bagus Maulana, tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, warga temukan jenazah pria mengambang di saluran irigasi. Informasinya sesaat lagi di Kilas Peristiwa Catatan Kriminal. Inilah lokasi penemuan jenazah laki-laki tanpa identitas yang sempat menarik perhatian ratusan warga di sekitar saluran irigasi Kampung Majalaya. Kapolsek Cikalang Kulon AKP Arif Titim Firmanto menyatakan, laporan pertama kali diterima dari kepala dusun setempat sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Dari hasil pemeriksaan awal, korban diduga terbawa arus sungai yang cukup deras saat hujan besar mengguyur wilayah Cikalang Kulon dan sekitarnya. Meski belum ada identitas resmi, salah satu kerabat sempat mengaku mengenali ciri-ciri kendaraan korban. Informasi sementara menyebutkan korban diduga merupakan warga Bandung yang memiliki istri di wilayah Bogor. Saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan mendalam guna memastikan identitas serta kronologi pasti kejadian tersebut. Warga diimbau untuk tetap waspada saat beraktivitas di sekitar aliran sungai, terutama saat cuaca ekstrim dan hujan lebat terjadi. Bagus Maulana, tim redaksi Sinpo TV, melaporkan. Inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan detik-detik kecelakaan lalu lintas tunggal di Jalan Semanu Bedoyo, tepatnya di Tanjakan Pok Cucak, Gunung Kidul, pada Minggu 29 Maret 2026 siang. Satu unit truk tronton yang membawa muatan batu kapur tiba-tiba kehilangan kendali saat melintas dari arah timur menuju ke barat. Kejadian ini diduga kuat karena truk mengalami gangguan pada sistem pengereman atau remblong. Menyadari kendaraannya tak lagi bisa dikendalikan, sopir dan kernet dengan sigap langsung melompat keluar dari kabin guna menyelamatkan diri. Hanya berselang beberapa detik kemudian, truk tersebut akhirnya terguling dan menutup sebagian badan jalan. Meski kendaraan mengalami kerusakan cukup parah dan muatan batu kapur berserakan di jalan, beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kasus kecelakaan ini kini ditangani oleh Satlantas Polres Gunung Kidul guna proses evakuasi badan truk dari lokasi kejadian. Zata Yumni, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Inilah rekaman video amatir saat kobaran api dengan cepat merembet dan melahap habis gudang produksi plastik di Jalan Jampang, Desa Wanaherang. Peristiwa ini bermula saat hujan deras disertai petir menyambar sebuah pohon bambu yang kemudian menimpa atap gudang. Percikan api kemudian jatuh ke tumpukan barang produksi berupa gelas cup serta kardus dan menyambar bahan bakar solar hingga mengakibatkan kebakaran besar. Petugas pemadam kebakaran sektor Gunung Putri yang tiba di lokasi sempat kesulitan karena kondisi api yang sudah membesar. Sebanyak 12 unit armada pemadam dari Kabupaten dan Kota Bogor serta bantuan water cannon dari Resimen Pelopor Korpsbrimob Cikeas diterjunkan guna memadamkan api. Petugas sempat terkendala kemacetan di jalur menuju lokasi dan sulitnya distribusi air. Meski demikian, api akhirnya berhasil dikendalikan pada Senin dini hari, sekitar pukul 3.00 waktu Indonesia Barat. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini karena area yang terbakar merupakan gudang penyimpanan. Hingga Senin pagi, petugas masih melakukan proses pendinginan di lokasi kejadian, guna memastikan tidak ada lagi titik api yang tersisa. Bagus Maulana, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Inilah rekaman video amatir yang viral di media sosial, memperlihatkan kondisi Mitsubishi Microbus dengan nomor polisi BE7403BU yang terbalik di tepi Jalan Raya Pusri, Desa Pusri, Kecamatan BPR, Ranau Tengah. Peristiwa ini bermula saat bus yang dikemudikan oleh Kardi melaju dari arah Banding Agung menuju Simpang Pusri dengan membawa puluhan penumpang asal Bukit Kemuning. Saat melintasi jalur menanjak dan berkelok, kendaraan diduga kehilangan tenaga hingga mundur dan hilang kendali. Bus kemudian terguling sebanyak 2 kali sebelum akhirnya berhenti usai menghantam pembatas jalan. Satlantas Polres OKU Selatan mencatat sebanyak 28 penumpang menjadi korban dalam insiden ini.
Meski tidak ada korban jiwa, seluruh penumpang mengalami luka-luka, dengan 3 orang diantaranya menderita luka berat dan segera dievakuasi ke puskesmas terdekat. Pihak kepolisian mengimbau para pengendara untuk selalu memastikan kondisi kelayakan kendaraan sebelum melintasi jalur wisata dengan medan berat. Bagus Maulana, tim redaksi Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, warga Dusun Gundih, Desa Sengon Wetan, Grobogan, Jawa Tengah digemparkan oleh aksi brutal seorang pria yang diduga mengalami gangguan jiwa atau ODGJ pada Minggu 29 Maret 2026 sore. Pelaku mengamuk dengan menggunakan senjata tajam hingga mengakibatkan 6 orang warga mengalami luka-luka serius. Seorang pria secara tiba-tiba menyerang warga sekitar menggunakan senjata tajam secara membabi buta di Kecamatan Kradenan, Grobogan. Berdasarkan laporan awal, aksi penyerangan terjadi sangat cepat saat warga tengah beraktivitas di sekitar rumah. Akibatnya, 6 orang warga menjadi korban dan langsung dilarikan ke Puskesmas Kradenan 1 guna mendapatkan perawatan medis intensif. Aparat kepolisian dari Polsek Kradenan yang tiba di lokasi berhasil mengamankan pelaku tanpa perlawanan. Saat ini pelaku telah dibawa ke Mapolsek Kradenan untuk menjalani pemeriksaan terkait motif kejadian serta memastikan kondisi kejiwaannya. Zata Yumni, tim redaksi Sinpo TV, melaporkan. Aksi kekerasan terhadap awak angkutan umum kembali terjadi di kawasan Cilegon, Banten pada Sabtu 28 Maret 2026 pagi. Seorang penumpang nekat melakukan pemukulan terhadap sopir bus meski sebelumnya keduanya sudah berupaya melakukan mediasi. Inilah rekaman video yang memperlihatkan aksi pemukulan terhadap seorang supir bus pada Sabtu 28 Maret 2026 pagi. Kejadian bermula saat bus ini berusaha menyalip dari arah kiri namun gagal. Akibatnya, aksi potong jalan dari kendaraan lain terjadi untuk memberikan laju bus. Sopir dan kru bus melakukan mediasi guna menyelesaikan permasalahan secara damai di lokasi kejadian. Namun secara tiba-tiba salah satu penumpang justru melakukan aksi pemukulan terhadap sang supir. Pelaku pemukulan yang diduga merupakan warga Ciater, Pamulang, Tangerang Selatan, dikabarkan langsung melarikan diri usai melakukan aksinya. Padahal sebelumnya sudah ada perjanjian antara kedua belah pihak untuk bertemu kembali guna menyelesaikan masalah. Video kejadian ini pun kini viral di media sosial dan mendapat beragam reaksi dari netizen yang mengecam aksi pelaku. Zata Yumni, tim redaksi Sinpo TV, melaporkan. Upaya pencurian kendaraan bermotor gagal total usai dipergoki istri korban di Kampung Bangkalok, Desa Pengawinan, Kabupaten Serang pada Minggu 29 Maret 2026. 1 dari 2 pelaku berhasil diringkus dan menjadi sasaran amuk massa usai terjatuh saat berusaha melarikan diri. Inilah suasana pasca penggerebekan seorang terduga pelaku pencurian sepeda motor yang berhasil diamankan warga di depan Masjid Khairul Huda, Kabupaten Pamarayan. Peristiwa ini bermula saat 2 orang pelaku hendak membawa kabur sepeda motor yang terparkir di depan rumah korban pada waktu maghrib. Aksi nekat ini diketahui istri korban yang langsung berteriak meminta pertolongan. Panik karena aksi mereka terbongkar, kedua pelaku langsung melarikan diri menggunakan kendaraan yang dibawa. Korban bersama warga sekitar yang mendengar teriakan segera melakukan pengejaran hingga ke Desa Pamarayan. Saat proses pengejaran, kedua pelaku sempat terjatuh dari kendaraan. Satu pelaku berhasil kabur ke arah pasar, namun satu pelaku lainnya tak berkutik usai diringkus warga. Massa yang sudah terlanjur emosi langsung meluapkan kekesalannya hingga pelaku mengalami luka-luka akibat amukan massa. Bagus Maulana, tim redaksi Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, warga Desa Ilung, Kabupaten Hulu, Sungai Tengah dihebohkan dengan aksi nekat seorang pria yang memanjat atap rumah usai diduga melakukan aksi pencurian pada Minggu 29 Maret 2026. Situasi sempat mencekam saat pelaku mengacungkan senjata tajam jenis parang ke arah warga yang mengepungnya. Inilah rekaman video amatir yang memperlihatkan seorang pria berada di atas atap rumah sambil membawa sebilah parang panjang di Kecamatan Batang, Alai Utara. Peristiwa ini bermula saat sejumlah warga yang merupakan keluarga korban pencurian mendatangi rumah terduga pelaku untuk meminta pertanggungjawaban.
Namun, situasi mulai memanas hingga akhirnya pria ini nekat naik ke atas atap rumahnya sendiri guna menghindari amuk massa. Di atas atap, pelaku terlihat panik karena sudah dihadang oleh ratusan warga yang berkumpul di sekitar lokasi. Pelaku bahkan sempat mengancam warga menggunakan senjata tajam, sehingga membuat kerumunan warga berlari menjauh guna menghindari hal yang tidak diinginkan. Meski proses negosiasi berjalan tegang, aparat kepolisian bersama warga akhirnya berhasil membujuk dan mengamankan pria INJ untuk dibawa ke Mapolres Hulu Sungai Tengah. Agus Maulana, tim redaksi Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, sekelompok remaja yang diduga gangster nekat menyerang warga yang sedang nongkrong menggunakan celurit pada Rabu dini hari di kawasan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Sejumlah gawai milik korban raib dibawa para pelaku. Sekelompok remaja diduga gangster melakukan penyerangan terhadap warga yang sedang nongkrong di kawasan Setiajaya 8, Jelambar Baru, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat pada Rabu dini hari. Dalam insiden tersebut, 3 unit handphone milik korban dilaporkan dibawa kabur oleh pelaku. Dalam peristiwa tersebut, penyerangan terjadi secara tiba-tiba di saat sejumlah remaja warga setempat tengah berkumpul dan bermain game di lokasi kejadian. Tiba-tiba, sekelompok orang tidak dikenal datang dengan mengendarai sejumlah sepeda motor sambil membawa senjata tajam jenis celurit. Ketua RT setempat, Raffi, mengatakan peristiwa terjadi sekitar pukul 1:30 waktu Indonesia Barat ketika warga sedang beraktivitas santai di lingkungan tersebut. Lebih lanjut, Raffi menambahkan, para pelaku datang secara berkelompok menggunakan sepeda motor, di mana berdasarkan rekaman kamera pengawas, jumlah pelaku diperkirakan cukup banyak. Raffi mengaku sempat berupaya melerai dan memisahkan para pelaku dari korban. Namun ia mengurungkan niatnya karena para pelaku membawa senjata tajam. Ia memperkirakan para pelaku masih berusia remaja atau anak sekolah, sementara korban yang menjadi sasaran penyerangan juga merupakan remaja yang sedang berkumpul di lingkungan tersebut. Terkait motif penyerangan, Raffi mengaku tidak mengetahui secara pasti penyebab kejadian tersebut. Menurutnya, pelaku datang secara tiba-tiba tanpa ada permasalahan sebelumnya. Ya, kejadiannya tadi dini hari ya, jam 1:30 tanggal 25 Maret 2026. Kejadiannya ya di sini ada orang sini ya lagi nongkrong, ternyata ada beberapa segerombolan orang tanpa dikenal datang menyerang yang sedang nongkrong dengan membawa tajam berupa celurit yang panjang dan yang pendek. Pas saya mau pisahin saya juga takut cinta karena tajamnya ya luar biasa ya, tajam seperti itulah. Dalam kejadian itu tidak dilaporkan adanya korban luka, namun para pelaku sempat mengambil sejumlah barang milik korban, diantaranya beberapa unit telepon genggam. Peristiwa ini menambah kekhawatiran warga terhadap maraknya aksi kekerasan oleh kelompok remaja pada malam hingga dini hari di kawasan pemukiman. Warga berharap aparat kepolisian dapat meningkatkan patroli dan pengawasan di wilayah Jelambar Baru guna mencegah kejadian serupa terulang kembali. Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait penanganan kasus penyerangan tersebut. Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Memanfaatkan kondisi ibu kota saat mudik Lebaran, seorang pelaku pencurian motor nekat beraksi di siang bolong di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat. Dari rekaman CCTV, pelaku terlihat santai membawa kabur sepeda motor milik warga yang terparkir di gang sempit. Pria pelaku curanmor ini terekam kamera pengawas saat membawa kabur sepeda motor milik warga di Jalan Pangeran Jayakarta, Gang Budi Rahayu Gang 3, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Mesin motor yang tidak bisa dihidupkan membuat pelaku nekat menuntut motor tersebut ke lokasi lain. Hanya berjarak sekitar 5 meter dari lokasi awal, pelaku kemudian berhenti untuk mengotak-atik lubang kunci motor. Setelah mesin berhasil dihidupkan, pelaku langsung kabur tancap gas. Aksi curanmor ini terjadi di siang bolong saat sepeda motor milik salah seorang warga tengah terparkir di gang sempit tanpa terkunci stang. Sepinya kondisi lingkungan saat masih banyak warga yang mudik Lebaran dimanfaatkan pelaku untuk beraksi. Dari hasil pantauan video rekaman kamera pengawas, warga menduga jika pelakunya adalah warga sekitar yang tinggal di sebuah rumah kontrakan. Hanya sih sekitar jam 11 dia ganti ban keluar, ganti ban motor, terus sudah selesai dia masuk, tinggal itu ya kan. Nah, kejadian itu sebenarnya itu kalau lihat dari CCTV itu 13-17 kurang lebih. Cuman si korbannya ini baru mengenai ini sekitar pukul 15.30. Nah, dari situ kami dari pihak pengurus wilayah langsung memeriksa CCTV yang ada di rumah warga. Ya alhamdulillah pelakunya itu tahu
siapa pelakunya, dan alhamdulillah itu pelakunya tidak memakai atribut masker ataupun yang lain-lainnya. Saat ini, pemilik motor bersama sejumlah warga sedang melakukan pemantauan terhadap terduga pelaku. Jika nantinya terbukti, maka warga akan segera melakukan penangkapan terhadap pelaku yang sudah dicurigai. Dari Jakarta Pusat, Riswanto Ahmad melaporkan. Seorang pria yang diduga ODGJ tiba-tiba mengamuk hingga nekat menganiaya sopir ambulans di jalur arteri Garut, Jawa Barat pada Rabu 25 Maret 2026. Pelaku juga nyaris membakar mobil ambulans sebelum akhirnya berhasil diringkus oleh petugas gabungan di posko pengamanan mudik. Seorang pria tidak dikenal tiba-tiba mengamuk di jalur arteri Garut, Jawa Barat pada Rabu malam. Ia terpaksa diamankan petugas TNI dan polisi yang bertugas di posko pengamanan mudik Lebaran Kubang Tarogong. Pelaku yang menolak diamankan malah terus melawan. Petugas terpaksa mengikat pria ini menggunakan lakban agar tidak terus meronta. Sebelum diamankan, pria yang diduga alami gangguan jiwa ini sempat menganiaya sopir ambulans. Tidak hanya itu, pria yang terus mengoceh ini hampir saja membakar mobil ambulans. Sedang mengendarai mobil, ya kan kondisinya urgensi untuk dibawa ke rumah sakit jiwa. Sudah diborgol, sudah difiksasi tangannya, tapi masih ngamuk, tendang kaki kepala saya dan bawa korek Pak, mau membakar mobil Pak. Ini orang buktinya Pak. Mobil apanya ada? Ini tadi celananya sudah dibakar. Kalau tidak ketahuan saya tidak keburu berhenti, langsung habis kali Pak. Memang awalnya dari mana Pak? Dari desa Pak, di desa Bayambung, Cikedokan. Agar tidak berbuat onar kembali, pria yang belum diketahui identitasnya ini dibawa ke rumah sakit jiwa. Dari Garut, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Sebuah bus wisata yang membawa puluhan penumpang rombongan pengantin terguling di jalur tanjakan ekstrim kawasan Danau Ranau, Kabupaten Oku Selatan pada Sabtu 28 Maret 2026 sore. Kecelakaan tunggal ini diduga menjadi akibat kendaraan tidak kuat menanjak hingga akhirnya mundur dan terbalik di badan jalan. Inilah rekaman video amatir yang viral di media sosial, memperlihatkan kondisi Mitsubishi Microbus dengan nomor polisi BE 7403BU yang terbalik di tepi Jalan Raya Pustri, Desa Pustri, Kecamatan BPR, Ranau Tengah. Peristiwa ini bermula saat bus yang dikemudikan oleh Kardi melaju dari arah Banding Agung menuju Simpang Pustri dengan membawa puluhan penumpang asal Bukit Kemuning. Saat melintasi jalur menanjak dan berkelok, kendaraan diduga kehilangan tenaga hingga mundur dan hilang kendali. Bus kemudian terguling sebanyak 2 kali sebelum akhirnya berhenti usai menghantam pembatas jalan. Satlantas Polres OKU Selatan mencatat sebanyak 28 penumpang menjadi korban dalam insiden ini. Meski tidak ada korban jiwa, seluruh penumpang mengalami luka-luka, dengan 3 orang diantaranya menderita luka berat dan segera dievakuasi ke puskesmas terdekat. Pihak kepolisian mengimbau para pengendara untuk selalu memastikan kondisi kelayakan kendaraan sebelum melintasi jalur wisata dengan medan berat. Bagus Maulana, tim redaksi Simpo TV, melaporkan. Pemirsa, kecelakaan di tanjakan ekstrim kerap terjadi. Kurangnya kesiapan kendaraan dan kewaspadaan pengemudi menjadi beberapa penyebabnya. Berikut beberapa tips aman saat kendaraan melintasi tanjakan terjal. Pertama, pastikan mesin dan rem dalam kondisi prima sebelum berangkat. Kedua, gunakan gigi rendah saat menanjak maupun turun untuk menjaga stabilitas tenaga dan membantu pengereman mesin. Ketiga, jaga jarak aman dengan kendaraan di depan. Keempat, hindari muatan berlebih, beban overkapasitas akan memperberat kerja mesin dan beresiko fatal di tanjakan. Kelima, jangan panik jika kendaraan kehilangan tenaga, segera tarik rem tangan dan arahkan kendaraan ke tepi atau pembatas jalan guna menghindari tabrakan beruntun. Demikian tips aman berkendara di medan tanjakan, tetap waspada dan pastikan kendaraan Anda siap tempur sebelum bepergian. Pemirsa, demikian rangkaian informasi catatan kriminal hari ini. Semoga setiap peristiwa yang kita saksikan dapat menjadi pengingat untuk selalu waspada dan menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jaga diri, jaga keluarga, dan jaga lingkungan karena kejahatan bisa saja menghampiri Anda. Saya Arif Rifai, pamit undur diri. Sampai jumpa di catatan kriminal berikutnya.